Dan itu nggak apa-apa, buat gue nggak apa-apa kalau kalian menyebut kitab gue palsu, tapi jangan gunakan kitab gue. Gue keselnya bukan karena gimana ya, lu goblok banget gitu loh. Daya tangkap lu tuh tolol banget loh. Lu gak mau goblok, tolol banget loh. Jadi kamu itu punya kitab atau gimana Yon? Yang saya tahu kamu tuh ngambil kitabnya orang Yahudi, lalu kamu melantik Tuhan manusia, gitu kan ya. Nah, emangnya apa? Benar nggak kamu itu punya kitab gitu loh? Padahal kalau kitab kan harus dari Tuhan, bukan dari manusia, kan ya? Hah? Gimana dia? Gue ngargain. Nah, tapi begini bangsat, kitab Injil itu adalah kitab gua. Bukan sembarang, bukan berarti kalian sembarangan. Ngerti gak sih bangsat? Idiot bangsat, ngerti gak maksud gua? Kalau memang menurut kalian kitab Injil itu ada di zamannya Isa dan itu adalah kitab Injil Isa, ya tunjukkan kitab Injil Isa itu mana? Kitab ini nggak ada namanya kitab Injil Yesus, nggak ada. Ada kitab Injil yang bersaksi tentang Yesus itu yang benar. Nggak ada kitab Injil Yesus, anjing. Ya hadi ya bashir ya tabibi da'bi Allah khairul khalqi jami'an lahu alamana sibi wal mawati salatullahi subhanallah. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat bila insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan Kristen dengan Muslim ya, yang dimana pihak Kristen itu ada Adereon yang dimana dia hanya pandai memaki-maki ya dalam perdebatan, dan di pihak Muslim ada Ustadz Tahta dan juga yang lain-lain. Demikian kaum muslimin videonya. Kamu tuh harus mikir, emangnya Yesus selama hidup itu, ya, kok kamu mengatakan ditulis Yohanes, Markus, emangnya sebelum Yesus itu apa? Masih ada? Emangnya nggak ada yang dia sampaikan itu? Dia berkeliling menyampaikan itu, yang mana yang disampaikan? Apakah seperti yang di Markus itu? Hah? Menurut Matius pasal 4 ayat 24 yang aku kutip di atas itu kan menyebutkan bahwa Yesus berkeliling Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Nah, begitu kan? Ini Injil yang mana, Yon? Sebab kalau kamu bicara masalah Markus, Lukas, Matius yang tergabung dalam 4 Injil kanonik kebanggaan Kristen itu ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah hidup pada masa Yesus, ditulis oleh orang-orang yang tidak dikenal Yesus, ditulis orang-orang pada generasi antara 45 tahun sampai 100 tahun setelah kepergian Yesus. Jadi Injil kerajaan Allah ini apa? Injil yang mana? Gitu loh ya. Itu pertanyaanku dari tadi. Pikir, jangan dipikir goblok. Segini ya, kitab gue itu faktanya seperti itu. Yang nulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jangan pakai pikiran lo, goblok. Memang seperti itu fakta real. Nah, kalau nggak apa-apa kalau lo nggak beriman dengan kitab gue, fine. Tapi kalau lu bilang ini itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu siapa yang ngutip? Siapa yang nulis, goblok? Ngerti gak sih lo? Jangan kutip lagi, karena itu udah palsu. Gue aja nggak apa-apa. Begini ya, gue itu menghargai iman kalian. Ya, gue tuh menghargai iman kalian. Kalau misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang bukan menulis, lalu siapa? Harus konsisten bangsat. Kalian itu jangan sembarangan kalau beriman. Kalau memang bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lu harus tolak konsisten seluruhnya. Dan itu nggak apa-apa, buat gue nggak apa-apa kalau kalian menyebut kitab gue palsu, tapi jangan gunakan kitab gue. Gue keselnya bukan karena gimana ya, lu goblok banget gitu loh. Daya tangkap lu tuh tolol banget. Lu
lo. Kitab kamu, emangnya kamu punya kitab, Yoyon? Yang mana kitab kamu? Tahun berabad-abad gitu, debat-debat tai kayak gini gitu. Bukan mas, kok kalian itu goblok yang minta ampun gitu loh. Kalau memang lihat tuh, lihat ini yang nama iman Yahudi contohnya. Yahudi itu imannya benar, konsisten. Dia menolak kitab Injil 100%, mereka menolak kitab Injil. Gak ada itu firman, bukan firman kitab Injil itu baru top. Bukan kayak kalian, kitab gue nggak dikutip-kutip. Nanti gue kalau gue ajarin tentang kitab gue, pada yang saya tahu kalian, gitu loh. Gue keselnya makanya tuh itu tuh. Loh, gue itu udah terima kalau kitab gue ini pun kalian bilang palsu, cuman jangan kutip kitab saya lagi. Gitu nggak? Gue keselnya karena kalian tuh nggak nyambung otaknya. Iya, idiot tau nggak kalian? Idiot tau nggak lo? Kalau kitab saya itu Al-Quran, Yon. Ya, Al-Quran itu ya Nabi Muhammad yang menyampaikan. Nabi Muhammad dapat dari Tuhannya. Nah, kalau Injil itu gimana, Yon? Menurut kamu Injil dari siapa? Yang menyampaikan siapa? Oh, Matius, Markus, Lukas. Dari mana mereka? Dari Yesus. Yesus dari mana, Yon? Jadi kamu itu punya kitab atau gimana, Yon? Yang saya tahu kamu itu ngambil kitabnya orang Yahudi, lalu kamu melantik Tuhan manusia, gitu kan ya. Nah, emangnya apa? Benar nggak kamu itu punya kitab gitu loh? Padahal kalau kitab kan harus dari Tuhan, bukan dari manusia, kan ya? Hah? Gimana itu ya? Ya, nggak apa-apa, gue ngargain kok. Iman lu itu anjing, gue ngargain. Nah, tapi begini bangsat, kitab Injil itu adalah kitab gue. Bukan sembarang, bukan berarti kalian sembarangan. Sembarangan. Gue itu nggak menerima 100%. Gue sungguh gue ikhlas kalau kalian menyebut kitab gue palsu. Tapi maksud gue gini loh, harus kalian konsisten juga. Kalau memang kitab gue ini kalian anggap palsu, kitab gue ini jangan kutip, gitu loh, ngerti nggak? Karena kitab gue itu punya historisnya sendiri. Yang tentu kalau historisnya itu juga kalian nggak akan terima itu, ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih bangsat? Idiot bangsat, ngerti nggak maksud gue? Kalau memang menurut kalian kitab Injil itu ada di zamannya Isa dan itu adalah kitab Injil Isa, ya tunjukkan kitab Injil Isa itu mana? Nggak ada namanya kitab Injil Yesus, nggak ada. Ada kitab Injil yang bersaksi tentang Yesus itu yang benar. Nggak ada kitab Injil Yesus, anjing, ngerti nggak lo? Jadi misalnya kamu tidak mampu atau tidak mau saya injilin, kan solusinya itu gampang, yo. Kamu cari pendeta-pendeta gitu loh ya. Biar kamu, tugas kamu menyimak, gitu loh ya. Perdebatan saya nanti kamu simak. Itu lebih baik daripada kamu kesurupan gini-gini. Beli, aduh, nangis lagi, beli lagi jadi korban. Jadi kalau kitab Injil itu kitab kamu nerima dari siapa, Yon? Dari Yesus, saudara. Yesus nerima dari siapa, Yon? Oh, dari Tuhannya. Berarti Yesus itu mengenalkan dirinya siapa, Yon? Ini panjang nanti. Ayo, silakan lanjut. Jangan ngomong substansi ayat kitab gue bangsa. Ya. Pembicaraan lu semua itu adalah pembicaraan yang berada di dalam kitab gue. Sekarang yang dipermasalahkan itu, kitab gue itu seperti kitab yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak? Berarti nggak bangsat? Kitab gue ini yang kamu kutip ini, yang ditulis dengan bahasa Yunani Koine, yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah kitab yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, lo nggak? Nah, kalau bukan, jangan kutip kitab gua. Sampai sini ngerti nggak, anjing? Ya, sejak kapan ajaran samawi ya kamu hubungkan dengan ajaran pagan? Ya. Jadi kitab pagan kamu tuh yang mana? Injil. Emangnya isinya Injil itu mengatakan Yesus itu Tuhan? Hah? Emangnya Yesus menerima kitab dijelaskan kepada umatnya saya Tuhan gitu? Ya tidak, tetap. Lalu Injil kamu itu yang mana, Yoyon? Silakan. Begini, Yon, orang kalau punya kitab itu punya nabi, punya Tuhan. Nah, kalau kamu punya kitab, di kitab kamu itu siapa Tuhan kamu? Tuhan kamu punya utusan nggak? Siapa namanya? Silakan, Yon. Begini, jangan lo bilang begini-begini, gue muak sama omongan lo, ya.
tunjukkan. Kalau kan tadi kan lo bilang kan, gue bilang kalian itu merasa lebih tahu daripada ilah kalian sendiri. Ini yang akan gue buktikan. Kalau memang ilah kalian maha tahu dan melebihi dari pengetahuan apa yang kalian miliki, bukan kalian, bukan justru sebaliknya, bahwa kalianlah yang lebih tahu daripada ilah kalian. Buktikan itu. Kasih tahu sama saya di kitab kalian itu, di kitab Quran itu, kitab Injil itu ditulis oleh siapa dan kapan. Itu kalau memang kalian bilang kitab Injil itu bukan ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu siapa menurut ilah lo? Jangan sampai gue menyebut kalian itu lebih tahu daripada ilah kalian. Hargain itu. Oke, ngerti nggak? Sampai situ. Lu mesti kelarin itu dulu, baru ngomong. Mulut tai lu itu, mulut gay lu itu, baru ngomong. Setelah lu jawab itu, ayo. Jadi dalam Al-Quran John menyebutkan kitab Injil, maksudnya para nabi itu diberi firman, itulah ya. Jadi firman itu karena memang tidak ada yang hafal, diceritakan di dalam Al-Quran. Apa diantaranya? Apa-apa yang disampaikan oleh Yesus itu kan tidak ada yang hafal, maka ditulis lagi, lalu ceritakan gini loh. Yesus dulu mengatakan bahwa dia utusannya untuk Israel, dia punya Tuhan, ya. Jadi apa? Dia ditolak oleh umatnya, gitu tuh. Diceritakan kayak gitu ya. Jadi kalau kamu mengatakan mana Injil itu di dalam Al-Quran kamu, nah Injil itu maksudnya apa? Sama dengan Allah mengutus Nabi Muhammad diberi firman, yaitu Al-Quran. Nah, Yesus apakah kalau dia utusan apakah sama seperti Nabi Muhammad menerima firman juga dulunya? Iya, ya, disebut Injil. Mana sekarang? Loh, makanya kan untuk Israel saja, oleh Israel ditolak. Kan gitu kan? Nah, makanya orang-orang setelah itu menulis menurut sejarahnya lagi, bukan lewat hafalan. Nah, namanya hafalan yang bukan asli ya, yang bukan dari firman dari Yesus, mereka hafal lalu nulis, enggak seperti itu. Tapi mereka menulis dengan sistem sejarah. Makanya untuk mengetahui benar atau enggaknya, kamu nanya ke saya, karena Allah sudah menceritakan tentang Yesus dalam Al-Quran. Nah, hanya ke saya biar saya bandingkan. Tata, benar nggak Matius atau Lukas ini mengatakan seperti ini tentang Yesus? Tunggu ya, tak lihat dulu. Oh iya ya, benar itu ya, di Al-Quran ada itu. Nah, sebagai master Al-Quran itu, makanya kamu harus mau tak injilin gitu loh. Kamu tak mau, gimana sih? Hati-hati ya, nanti kau stroke gitu. Nanti belum terkunci. Sekali lagi gue jelasin, gue ajarin kalian sebagai orang yang suka mengklaim menggunakan logika. Gue ajarin nih, namanya logika. Namanya logika itu nggak bisa disebut logis. Sesuatu nih, perhatian, sekali lagi gue jelaskan. Sesuatu tidak bisa dibilang logis kalau tidak memiliki fakta. Suatu logis itu terbentuk dari fakta. Konkretnya handphone ini gue jelasin nih sama si Tata Gembel. Handphone adalah sebuah benda yang logis di saat sekarang, tapi pada waktu di zaman si Pitung, apakah itu menjadi hal yang logis? Enggak. Sampai mampus sudah bakal logis karena apa? Karena memang faktanya nggak ada. Begitu juga dengan kalian dengan susah payah, kalian dengan sekuat tenaga menyebut bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menulis kitab Injil, nggak mungkin berbahasa Yunani Koina. Ini Matius, Markus bukan penulis kitabnya, dan apalagi Yohanes penipu. Semua otomatis semua bukan kitab Injil yang kami pegang, bukan kitab Injil yang asli kan? Nggak apa. Itu tetap iman kami hargai, kalian hargai itu. Sekarang saya balik. Lalu bagaimana kitab Injil itu? Siapa pun, jangan ngomong ayat dulu bangsat. Jangan ngomong ayatnya. Kita selidiki dulu kitab Injil itu seperti apa. Gitu, Gembel. Ya, kalau bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu siapa? Ya, kalau kalian nggak tahu, berarti bukan logis, bukan kitab logika itu, bukan kitab fakta itu. Bagaimana kalau kalian bisa bilang kitab saya nggak logika, tapi menurut iman kalian itu tanpa fakta, terus kalian melabeli diri kalian umat yang logika? Oh, jangan seperti itu, jangan tipu-tipu kamu. Saya itu bukan orang tolol. Ya. Dek, jangan berbelit-belit, jangan muter-muter. Yang namanya logis, simple definisinya.
dapat dimengerti oleh akal, dapat diterima oleh akal. Itu aja. Yohanes 1 ayat 1 itu adalah ilmunya Plato. Dengan kitab yang sama kalian sebut. Lihatlah Yesus. Yohanes 17 ayat 3. Yesus memang hanya utusan betul. Otak kalian goblok banget segitu. Kita tunjukin Yohanes 13 ayat 13. Ini sudah palsu. Kita tunjukin di mana kitab Yohanes yang menyebutkan bahwa Thomas menyebutkan engkaulah Tuhanku dan Allahku. Oh, ini sudah palsu. Coba kan, padahal itu semua kitab yang kami tunjuk itu adalah penulis yang sama dengan bahasa Yunani Koine semua, dan itu setelah kebangkitan Yesus. Apa kalian terima itu? Nah, itu dulu bangsat, baru ngomongin ayat anjing. Itu baru top. Kalian jangan tajam keluar pas waktu ditanya kebalik, diam, kentut. Cuma bisa kentut kalian. Gitu. Gue aja hargain kok. Kalau kitab Injil itu adalah kitab Injil Isa yang dibawa Isa, walaupun nggak ada fakta. Gue hargain itu. Tapi sayangnya fakta iman kalian itu nggak ada fakta dunianya. Di dunia ini nggak pernah ada di iman kalian ke. Jangan bilangin, oh udah ditarik di level mahfuz, itu bahayamu. Itu imanmu, jangan kalian terapkan. Itu imanmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu bukan fakta. Itu iman. Gembel, ya. Ketahuan ini Bang Riong ini ya, Rion ini berarti ini banyak anjing karena ada yang pintar sebut cuma anjing aja di mulutnya. Menyampaikan sesuatu itu Bang Rion ya, mulut itu dibuka, jangan dirapati giginya, nanti copot loh. Sendiri sih kamu. Ini aku menanggapi, ya kan, ya terserah lah mau dianggap itu debat, ya tak mau lanjutkan. Begini kawan, kitab yang kalian imani, ya kan, berdasarkan teks asli, yakni Yunani. Nah, sementara Yesus sendiri, ya kan, diutus bagi bangsanya sendiri, dan Yesus bukan orang Yunani loh, ya, tapi Yesus dari kalangan Bani Israel. Nah, ketika Yesus mengajarkan segala sesuatu kepada kaumnya, yakni Bani Israel, yang notabene mereka itu berbahasa Hebrew atau berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani, itu ya tidak mungkin lah dia mengajarkan ataupun mengabarkan firman-firman Allah itu dengan bahasa Yunani. Nah, sekarang ini yang menjadi polemik dan timbul pertanyaan itu, kapan rupanya Allah itu mengutus nabi dari bangsa Yunani untuk bangsa Israel, sehingga ada kitab yang bertuliskan dengan bahasa teks asli Yunani, kan begitu, ya kan? Itu jelasnya. Jadi jika cerita masalah logik, ya, logika, ya memang tidak masuk di akal sama sekali itu, ya. Tidaklah akan masuk di akal apabila mana nabinya orang Israel tapi berbahasanya Yunani, gitu. Kan tidak semuanya orang Israel itu dapat berbahasa Yunani, kan begitu. Bagaimana? Tentulah dia akan menguraikan segala sesuatu apa yang datangnya dari Allah. Yesus pasti akan menyampaikan dengan bahasa dirinya sendiri, yakni bangsa kaumnya Bani Israel, kan begitu le. Oke, silakan. Demikian tadi kamu sih ini. Adik Rion ini dari dahulu hingga detik ini ya, berdebat hanya memaki saja, tidak ada lain, tidak ada bukan. Namanya juga orang-orang Kristen ini, banyak dari mereka memang tidak tahu isi kitab, terkecuali hanya ngomel-ngomel, memaki-maki ya, dikala berdebat. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi.
خلقي خير خلقي جميعا له أعلى مناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Once again, I try.